Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai identifikasi masalah dan peluang bisnis. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reisha Megalestari dengan nomor induk mahasiswa 21832002 dari kelas 3C Rekognisi Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Materi pertama mengenai masalah bisnis. Sebelum memulai suatu usaha atau bisnis, seorang wirausaha harus merencanakan dengan baik dan teliti, baik dari segi fisik dan rohani, di samping pemilihan produk, lokasi, jenis bisnis, pemilihan tenaga kerja, cara pemasaran, dan strategi menghadapi pesaing. Dengan berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain dan menjadi bos bagi usahanya. Memulai bisnis sedikit banyaknya sama seperti memulai sebuah pernikahan. Pada awalnya, semua pihak berada di alam mimpi dengan visi mengubah dunia. Harapan akan memperoleh kesenangan dan banyak keuntungan lainnya. Tetapi, semua asumsi tersebut terlalu cepat karena realitanya pengembangan produk terjebak pada angka 90%. Orang-orang yang berada pada posisi-posisi kunci meninggalkan perusahaan dan pelanggan hanya berbicara atau berkomentar tanpa membeli. Menurut laporan dari Biro Sensus Amerika Serikat, angka kelahiran perusahaan rintisan dan usaha kecil telah tertinggal jauh di belakang apabila dibandingkan dengan angka kematian atau tingkat penutupan perusahaan rintisan. 400.000 bisnis baru lahir berbanding dengan 470.000 yang gulung tikar dan mati. Dan para pakar strategi ekonomi menemukan fenomena ini sebagai hal yang mengkhawatirkan. Masa-masa awal sangatlah penting, di mana perusahaan rintisan memiliki ribuan masalah yang harus dilawan dan diatasi. Perusahaan rintisan di masa-masa awal menghadapi persaingan yang ketat dalam mendapatkan pelanggan, pasar dan modal usaha, serta daftar masalah lain yang terus berlanjut. Maka kita harus dapat menghindarkan perusahaan rintisan yang kita bangun agar tidak berakhir seperti mayat hidup dalam persaingan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan cara bersikap waspada terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diprediksi ini, dan yang akan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan usaha. Menurut Guy Kawasaki dalam bukunya yang berjudul Reality Check, Guy Kawasaki merangkum ada beberapa isu kunci yang dapat menyebabkan perusahaan rintisan gulung tikar. Yang pertama adalah salah satu founder tidak deliver. Seringkali kebanyakan founder saat ini lebih tertarik dalam merancang produk berikutnya daripada mentransfer nilai dari produk sebelumnya. Yang kedua adalah produk siap pada waktu yang tidak sesuai dengan jadwal atau terlambat. Yang ketiga, penjualan tidak memenuhi proyeksi. Penjualan yang tidak memenuhi proyeksi dapat menyebabkan kemungkinan karena tidak memiliki propaganda sendiri dan sepenuhnya mengharapkan pelanggan berbondong-bondong untuk mendapatkan produk. Yang keempat adalah tim yang tidak kompak. Tim yang tidak kompak biasanya mencerminkan terjadinya sesuatu yang salah. Hal tersebut dapat dikarenakan karena orang-orang di tim belum pernah bekerja sama sebelumnya dan mereka tidak sepenuhnya percaya ide siapapun kecuali ide mereka sendiri. Yang kelima adalah bas pasar Anda tidak ada, skeptis atau bahkan negatif. Hal tersebut dapat disebabkan karena mungkin Anda terlalu sibuk dengan masalah di luar bisnis yang Anda geluti dan terlalu sibuk membangun pengaruh, tetapi pesaing telah secara aktif memposisikan Anda jauh di bawah mereka. Yang keenam adalah kebutuhan berubah di tengah siklus. Yang ketujuh, investor mendesak. Hal ini dapat terlihat seperti mikromanajemen, tetapi mereka hanya gugup karena pencapaian yang dijanjikan telah menghilang dari grafik Anda. Yang terakhir adalah arus kas membunuh tanpa ada pemasukan uang. Hal tersebut dimungkinkan karena mungkin Anda terlalu sibuk dalam meningkatkan infrastruktur dan memastikan penjualan awal Anda tidak jatuh. Dalam hal ini, yang terjadi tidak adanya pemasukan uang, tetapi uang akan terus keluar, dan Anda akan menjadi terlalu sibuk dalam mengelola uang serta mencari sumber pendanaan baru. Setiap masalah merupakan tantangan yang harus dapat dilewati untuk terus berkembang, karena salah satu ciri perusahaan rintisan yang baik adalah pertumbuhan yang cepat atau rapid growth. Masalah-masalah yang ada seharusnya dapat diubah menjadi peluang untuk terus maju dan berkembang.
Peluang ini sifatnya situasional dan mengambil bentuk yang nyata, berupa perubahan kondisi, kondisi maju atau tertinggal, kesenjangan pengetahuan dan skill, serta kekacauan dan atau kebingungan. Lalu, bagaimana sih cara mengidentifikasi peluang yang tepat? Menurut Neeraj Pandey, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan bisnis dan tujuan pribadi Anda. Yang kedua, tentukan industri atau bidang yang menjadi favorit Anda. Yang ketiga, identifikasi segmen yang menjanjikan dari industri atau bidang yang Anda pilih. Yang keempat, identifikasi area masalah yang mungkin terjadi dan lakukan brainstorm solusi atas masalah tersebut. Yang kelima, bandingkan kemungkinan solusi yang ada dengan tujuan Anda dan peluang di pasar. Yang keenam, berfokuslah pada peluang yang paling menjanjikan. Sebelum menginvestasikan waktu dan uang untuk mewujudkan suatu bisnis, adalah penting untuk sejelas mungkin memiliki gambaran tentang situasi atau kondisi seperti apa yang sedang dihadapi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting untuk menilai peluang yang ingin diwujudkan ini layak atau tidak. Yang pertama adalah teknologi atau ide. Inti dari setiap bisnis adalah teknologi dan ide. Jika teknologi yang digunakan sebuah perusahaan adalah eksklusif, maka perusahaan tersebut akan lebih baik. Yang kedua adalah produk atau jasa. Pada umumnya, produk dan jasa yang dijual ke pelanggan dan bukan berupa ide-ide. Jika apa yang Anda lakukan adalah bersifat visioner, maka kemungkinan akan menjadi langkah besar untuk memulai menerapkan ide atau teknologi tersebut untuk produk atau jasa yang Anda hasilkan. Yang ketiga adalah perusahaan. Bahkan jika sudah memiliki ide yang bagus atau teknologi yang canggih dan telah menerapkannya menjadi suatu produk atau jasa yang telah dipasarkan dan disukai oleh pelanggan, maka harus tetap ada organisasi yang memasok produk dan jasa tersebut. Yang keempat adalah model bisnis. Model bisnis ini dapat menggambarkan bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapatan dari pelanggan dan bersaing dengan beberapa pesaing. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan bisnis terdiri dari pelanggan, pesaing dan potensi keamanan, peraturan, kewajiban atas suatu produk, dan kekhawatiran terkait polusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.